Next caller. Oke, halo Kotim. Halo, dengan siapa namanya? Oke, kenalin nama aku Ryan. Sebelumnya makasih banyak buat waktu sama Ya, kesempatannya. Aku juga member di Akademi Kripto. Jadi makasih buat semua edukasi dari Kotim sama Prof. ya. Kakak. Oke, jadi buat backgroundnya aku masih mahasiswa di Unusko. Masih umur 21 tahun. Dan nanti September rencana semester 7 mau cari magang. Sekarang aku masih full andelin uang dari orang tua. 4 Ya. juta per bulan. Berapa? Dan 4 juta. 4 juta per bulan. Dan bersyukur juga dapat posisi kerja magang di perusahaan BUMC. Jadi Oke. dapat uang saku tambahan 3,5 juta. Jadi total cash inflow sekarang dapat 7,5 juta. Oke. Nah, untuk pengeluaran aku bisa jaga sekitar 2 sampai 2,5 juta per bulan. Itu udah ongkos transport sama kebutuhan sehari-hari. Sisanya selalu aku alokasiin buat masukin ke investasi. Terus untuk total tabungan masih baru ada sekitar 50 jutaan kok. Ya. Ada 15 juta di RDPU, 17 juta di BBCA yang lagi floating minus. Berapa 15 Terus juta di mana? ada 15 juta di BBCA, tapi Oke. lagi floating minus. RDPU tadi berapa? Terus ada RDPU ada 15 juta. Oke. Sisanya 20 Terus jutanya? 20 jutanya ada di crypto exchange, Oke. 60% USDT, 40 Nggak langsung kripto persennya aja lah ya. sambil Satu aset kelas aja. Oke. boleh. Oke, jadi aku punya 2 pertanyaan, sifatnya lumayan personal sebenarnya, Ya. tapi aku yakin jawaban Kotim pasti lumayan bantu buat bisa jadi bijak. Jadi, buat yang pertama, untuk target finansial ke depan tentu aku pengennya financial freedom kan ke depannya. Tapi buat sekarang aku lagi fokus pengen cari cara supaya bisa financial independent dulu secepatnya, supaya bisa berhenti bergantung sama orang tua. Ya. Jadi kalau kondisi aku sekarang, menurut Kotim, fokus paling penting apa yang harus aku bangun di umur 21 tahun itu. Oke, di 21 tahun. Dan Oke, ini pasti banyak nih yang punya kondisi yang sama. 21 tahun itu waktu untuk apa? Waktu untuk kita bisa menjadi seorang spesialis ya. Jadi gue punya pandangan yang berbeda dari semua orang di dunia. Kalau mereka punya pandangan yang lain suruh jadi generalis atau coba kanan kiri, gue sangat menentang itu. Karena mendingan lu jadi satu ya, lu paling jago di satu hal. Lu ambil jurusan apa sekarang? nah buat jurusan di BINUSnya ini IBM, International Business Management. Jadi lebih Oke, fokus ke ekspor impor kok. yang lu rasa itu lu jago dan lu bisa kerjain itu apa? Industri apa? Aku rasa karena aku ada background privilege juga di usaha keluarga di bidang chemical distributor, Ya, aku lumayan enjoy urusin ekspor impor dokumen kayak oke. Incoterms, FOB, CIF, kayak gitu kok. Chemical distribution ya. Iya, sama ada lubricants juga. Nah, lu perhatikan sesuatu di sini. Ketika lu ambil tadi jurusannya business management dengan kesukaan lu yang lu bilang tadi jalanin bisnis usaha keluarga. Ini yang gue selalu bilang ya. Kalau orang kayak gue kan lebih jarang ya. Kebetulan gue nggak punya family business. Gue datang, gue yang biayain keluarga gue. Lu kan di posisi yang beruntung. Nah, banyak anak-anak di usia lu itu mikirnya bahkan oke, gue maunya bikin sesuatu yang gue sendiri. Itu menurut gue sangat tidak efisien. Ini kan lu udah ada mesin kan di sini kan, yang lu bisa kerjain ya nggak? Ya, Jadi yang harusnya lu lakukan adalah lu pelajarin lebih dalam gitu. Gimana caranya lu melakukan upskilling di sini? Oke? Di perusahaan kan pasti banyak profesional juga. Gimana cara lu belajar sama ya, mereka? Lu belajarin bisnisnya seperti apa? Bottleneck di bisnisnya apa aja? Problem-problemnya apa yang lu bisa bantu lu solve? Itu akan jadi core fokus utama gue, oke? Dari segi income, gue nggak akan cari yang lain. Gue bakal fokus 100% effort gue di sini. Setiap hari gue datang ke sini. Oke, lu udah oke. semester akhir kan? Iya, Ya, kalau gue jadi betul. lu, gue udah semester akhir, 1/7. gue akan 100% dari segi income, gue akan fokus di sini. Gitu. Nah, kalau untuk pertanyaannya tadi, lu mau mencapai financial freedom kan, lu basically lu udah ada basic gitu loh. Lu ketika lu bagi, ya kan, lu bagi udah bagus di sini. Lu ada crypto, lu ada local stocks, ya kan, lu ada RDPU sih. Kan lu Ya, cuman kurang duit kan basically. Lu secara money management nggak buruk gitu loh. Ya bijak-bijak aja lu umur 21 cuma 3 asetnya begini nggak masalah gitu. Dan ini nggak akan ada yang gue otak-atik nggak atau gue ganti. Yang lu harus besarkan kan 7,5 jutanya ya nggak? ya,
Nah, betul. 7,5 juta ini lo harus bisa gimana caranya top up ini. Karena lu kan pengeluaran 2,5 juta, ya nggak? Betul. Lu berarti bisa investasi 5 juta terus kan? Dan sekarang mungkin lu udah tabung di sini 50 juta makanya. Nah, dari 5 Iya. juta ini gimana caranya ini jadi 50 juta? Itu doang game. Lu gedein yang namanya savings rate. Oke? Jadi cari cara Hmm. gimana caranya dari 5 juta yang lu tadi punya itu bisa grow jadi secara signifikan dari income lu. Karena dari skill investasi lu gue lihat ini oke gitu loh. Ya lu tadi bilang ada floating loss, tapi kan itu memang kondisi ekonomi negara lagi kurang ya. Iya. Tapi lu tunggu 5, 6, 7 tahun juga akan berbuah juga. Posisi-posisi yang lu bilang sebutin tadi gitu loh. Jadi ya saran dari gua gimana caranya besarin income lu. Dan kalau lu kan kelihatannya orang masih hemat nih, lu cuma keluarin 2,5 juta ya sebulannya. Kalau Hmm. kita anggap lu keluarin cuma 10 juta aja ya, itu lu kali 12 per tahun kali 25 ya kan itu 3 miliar kan, betul kan? Betul. Jadi ya angka pensiun lu kan kecil, cuma 3 miliar. Mungkin dalam kalau lu fokus di Oke. sini, income lu besarin, dalam 15 tahun tercapai gitu loh, 10-15 tahun. Kaya itu nggak perlu cepat. Gitu. Jangan bandingin diri lu sama orang lain atau orang punya bisnisnya gimana gitu. Semua orang tuh punya jalannya sendiri beda-beda ya. Lu fokus pakai apa yang lu udah dikasih, terus gimana caranya itu bisa jadi lebih baik ke depannya. Itu doang gitu. Jadi lu nggak perlu lihat kanan kiri, nggak perlu bandingin dengan teman-teman lu atau bandingin dengan apa yang lu lihat gitu di sosial media. Fokus aja gitu. Lu kerja di perusahaan keluarga lu, income-nya tabung sebanyak-banyaknya, investasi sama nih, disiplin. Kan lu disiplin. Hmm. Pengeluaran juga lu bagus kecil. Savings rate tuh besar sekali dibanding orang pada umurnya. Anak seumur lu kebanyakan 7,5 juta dihabisin semua itu. Jadi Iya. itu udah bagus, lanjutin aja sama grow income-nya. Oke? Kalau aku masih mau tanya satu lagi itu Boleh, boleh. berhubungan Satu lagi. sama soal fokus ke usaha keluarga, Kotim. Nah, dan ini kayaknya banyak persoalan yang lumayan banyak bikin bingung sama anak-anak sesama anak binus juga karena banyak yang dari backgroundnya punya kantor keluarga kan. Ya, Dan ini aku rasain juga. Jadi kan kita kan emang lagi fase dimana kita cari magang dan kebetulan aku dapat perusahaan BUMC yang dia tawarin buat jadi fresh graduate lumayan oke lah gaji dan jenjang karirnya. ya. Nah di sisi lain dengan privilege usaha keluarga ini jujur bikin galau sih karena kan aku udah ikut bantu juga sambil-sambilan dari SMA. Tapi aku merasa ruang berkembangnya justru terbatas, ada banyak drama internal keluarganya lah. Jadi kalau menurut Kotim gimana? Mendingan bangun karir sendiri dulu atau ya langsung nyemplung aja di usaha keluarga? Dah. Gini. Keterbatasan itu kan di kepala lo, ya nggak? Apakah Mm-mm. ada bisnis distribusi chemical yang besar sekali di Indonesia? Jawabannya ada gitu. Jadi itu semua tuh cuma keterbatasan di kepala lo. Oke, lo harus lihat bisnis kan sebagai mesin, ya nggak? Ya, Mm. ini lu ada 2 jalur gitu kan. Ini bisnis keluarga nih. Ya, Satu lu kerja di BUMC ya kan. ya, Pertanyaan lu adalah lu mending bikin karir di sini atau bikin bisnis gitu. Ya ini kan betul. pertanyaan lu sesimpel ini kan. Jawabannya kalau di sini Ya, lu gaji lu tadi berapa? Intern 3,5, lu full time 5 sampai 7 terus naik jadi supervisor 11 12. Jadi manajer 20. Ini aja udah 7 9 tahun hidup lu nih. Oke? Udah mm, pasti ini nggak akan kemana-mana. Sedangkan ini misalnya ini ada drama, ini nggak bisa berkembang dan lain-lain ya. Ini semua tuh bisa diselesain gitu loh kalau lu punya skill. Kan berarti manajer sebelumnya kurang jago kan berarti. iya, Berarti keluarga lu kurang heeh, jago kan. Tapi mereka udah bikin base-nya, mereka udah establish base-nya. betul. Tapi ini semua skill yang bisa dipelajarin dan lu udah ada base-nya. Gue jadi lu 100% gue pilih yang ini. Emang lu kira perusahaan private equity ngapain? Atau misalnya orang-orang kayak gue lah. Gue berinvestasi misalnya di perusahaan ini. Emang lu kira gue ngapain di investasi di perusahaan itu? Emang udah bagus semua, udah bener semua. Gue benerin bobrok kayak gue kasih, Enggak ya. sini kayak gini ya, ini kayak gini ya. Bikin keuangan jangan kayak begini, ini kayak begini. Mm, Alokasi kapitalnya yang benar ya, kayak begini. Bagi dividennya sekian ada segini. Gue ikut manajemen dalam bisnis yang gue investasi. Gitu loh. Jadi jangan kira enak ada bisnis yang gampang gitu. Karena semua bisnis itu pasti ada tainya sendiri. Memang rumput tetangga itu selalu lebih hijau. Lo kesana lo pengen mulai sesuatu yang baru, tapi ini jalannya menurut gue, lo cuma nuker waktu gitu. mm. Kecuali tempat yang lo kerja itu ada interseksinya dengan bisnis keluarga lo. Yang lo bisa nyolong nih beberapa ide. Itu silahkan 5 tahun lah di sana. Ngerti nggak?
Paham sih, tapi kayak untuk jabatan internnya jujur nggak ada interseksinya sih. Karena ini Nah, BUMC-nya cuman warehousing doang dia. ya kalau gue itu ya gue cabut lah habis itu. Oke, oke. Jadi habis intercloud gue cabut, gue kerja di sini, gue analisa gitu loh. Lo harus mikir, oke, kalau misalnya ada konsultan misalnya konsultan BCG datang ke perusahaan bapak lu gitu. Dia bakal assessment-nya gimana? Dia bakal lihatnya gimana? Karena ini semua ada game ya. Jadi ada perusahaan-perusahaan tuh ada yang kerjaannya cuma kayak begini kan. Ya biasanya dua tipe bisnis kan. Satu yang dibayar buat jasa doang, consulting. Yang kedua tuh private equity. Oke. Sesimpel gini, lu tau kok omsetnya berapa bisnisnya? Omset per bulan itu kan basically kan ada 3 cabang PT. Ada yang jual chemical sama lubricants. Itu omset per bulannya sekitar 2 sampai 3 miliar dengan Ya. karyawan sebanyak 70 sampai 75. Nah, itu constraint-nya apa? Begitu lu udah tahu begitu. Oke, ada omset nih 2,5 miliar sampai 3 miliar. Gimana cara dibesarin Hmm. lagi? Gimana caranya marginnya dibikin lebih bagus lagi? Gimana caranya perusahaan dibikin lebih efisien lagi gitu. Kalau Oke, perusahaan oke. distribusi chemical kan lu tahu kalau lu rapihin itu, one day lu bisa bawa pakai underwriter untuk go public, itu bisa bikin uangnya lebih besar dibanding lu pernah kerja di tempat manapun kan. Betul, betul. Contoh sesimpel ini, perusahaan lu kan berarti size-nya itu masih size mini lah, size mini. Ya, 2,5 sampai 3 M per bulan. Nah menurut lu betul. kalau bukan lu yang kerja di situ, gua yang datang masuk ke dalam situ, jadi besar nggak perusahaannya? Pastilah kok. Skill issue gitu Karena loh. kan, Karena ada levelnya kan. iya, Gue udah pernah main di bisnis yang levelnya triliunan gitu. Ketika gue liat bisnis yang betul. bikin omset 2-3 M, gue udah tahu, oh ini pasti di sini salahnya di sini. Jadi itu cuman skill issue. Jawabannya lu nggak punya skillnya. Tapi kalau pilihan hidupnya kemana, balik lagi ini kan semua di tangan lu ya. Cuman saran gue Betul. adalah udah ada yang enak di depan mata gitu. Jangan kayak kanan kiri, jangan aneh-aneh. Apalagi kebetulan lu enjoy tadi lu bilang. Ya, kalau Hmm. drama dikit ya main politik lah gitu. Oke? Iya. Oke. Oke. Semoga terjawab ya, Ryan. Makasih ya Fatim. Ya. Oke.